Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memohon pimpinan Tuhan sehingga setiap kami Tuhan boleh sentuh, Tuhan boleh jamah, sehingga setiap kami ini pikiran dan hati kami boleh ditundukkan oleh firman Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan itu dibicarakan, firman Tuhan itu kami dengar, kami itu sungguh memiliki hati yang mau diubahkan oleh firman Tuhan. Kami memiliki hati yang rindu untuk dibentuk oleh Tuhan, sehingga kedatangan kami untuk beribadah pada hari ini, untuk mengawali minggu ini, kami itu betul-betul diarahkan, kami juga dibentuk oleh Tuhan, dan kami tahu kemana kami harus melangkah, terutama di dalam dunia yang penuh pergumulan ini. Karena itu pakai segala apa yang kami itu sudah persiapkan, biar kiranya Tuhan yang boleh menyentuh berbicara langsung pada setiap kami, dan juga terutama hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Kiranya Tuhan boleh pakai. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema di dalam kalender gerejawi. Tema yang seharusnya kita bicarakan adalah tentang perjalanan iman. Dan perjalanan iman jika kita perhatikan di dalam kalender gereja dikaitkan dengan kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu menjadi salah satu penyebab di mana kita itu seringkali terhambat di dalam perjalanan iman kita mengikut Tuhan. Karena itu hari ini saya akan membahas fokus di dalam tentang hal kekhawatiran dengan tema yang saya beri judul Don't Worry, Be Ready. Kalau dunia mengajarkan kita Don't Worry, Be Happy, tapi saya percaya di dalam kekristenan kita bukan diajarkan hanya sekedar be happy, tapi don't worry, be ready. Saya ambil dari bagian firman Tuhan yaitu Lukas pasal 12 ayat 32 sampai 40. Saya akan bacakan bagi setiap kita terlebih dahulu dengan tema Don't worry, be ready. Jadi jangan khawatir tapi bersiap-siaplah. Demikian firman Tuhan Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Sebab itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Karena itu carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, bagian ini mengingatkan kita, Yesus itu mengajar kita untuk kita itu jangan khawatir. Karena kekhawatiran itu memang wajar, biasanya sering kali terjadi. Karena itu Yesus itu mengingatkan kita untuk jangan khawatir, dan kita itu mempersiapkan hidup kita dengan baik di hadapannya. Dan untuk membahas bagian ini kita akan melihat, saya akan membagi nanti menjadi 3 bagian. Bagian pertama nanti kita akan sama-sama mendiskusikan atau merenungkan tentang khawatir itu apa. Dan mengapa kita itu sebagai manusia itu sulit untuk khawatir. Dan setelah itu kita akan melihat nanti apa kata Alkitab tentang kekhawatiran. Bagaimana kita itu menurut Alkitab agar kita itu bisa tidak khawatir. Apa yang Alkitab itu katakan agar kita itu bisa tidak khawatir. Baru ketiga kita akan sama-sama merenungkan respon apa yang kita harus lakukan. Setelah kita tidak khawatir, lalu apa yang kita itu harus lakukan. Bagaimana kita itu melanjutkan hidup kita, perjalanan iman kita di hadapan Tuhan.
Karena itu kita akan masuk di dalam bagian pertama terlebih dahulu, khawatir itu apa? Apa dan mengapa kita sebagai manusia itu bisa khawatir? Nah saudara-saudara, khawatir itu biasanya dikaitkan itu seperti kita melihat kalimat ini, keserakahan itu adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Tapi yang namanya khawatir itu beda dengan keserakahan. Khawatir dan ketakutan, khawatir itu adalah ketakutan, kita itu takut tidak akan cukup. Jadi bukan kita itu tidak pernah merasa cukup, kita takut yang kita lakukan hari ini itu cukup atau enggak. Dan karena itu biasanya khawatir itu dikaitkan dengan yang namanya itu takut. Ada orang itu mengatakan khawatir itu karena saya itu takut, itu kembar siam yang tidak bisa dipisahkan. Saya itu takut karena saya tidak tahu tentang masa depan kita. Dan saya itu takut karena bukan cuma saya tidak tahu tentang masa depan kita, tapi kita itu juga tidak bisa mengendalikan masa depan kita. Karena itu semua kita, saya yakin setiap kita di ruangan ini kita pasti pernah merasakan yang namanya khawatir. Kita tuh khawatir besok makan apa. Kita khawatir besok itu kita itu bisa tetap bekerja di kantor kita itu atau tidak. Kita tuh khawatir kita tuh bisa terus menghidupi keluarga kita atau tidak. Bahkan kita tuh khawatir anak kita tuh bisa menjadi besar sesuai keinginan Tuhan atau tidak. Dan bahkan di dalam pelayanan pun saya percaya kita juga khawatir. Minggu kemarin kita meneguhkan pengurus baru. Bukankah biasanya setelah diteguhkan mereka foto penuh kekhawatiran mukanya. Karena khawatir apa yang akan gereja lakukan pada masa depan mereka. Apa yang akan disiksa bagi gereja kepada mereka. Mereka mulai khawatir. Setiap kita pasti pernah yang namanya khawatir. Setiap kita tidak bisa tidak. Khawatir itu adalah wajar karena kita ini manusia. Manusia bukan karena kita serakah. Kita khawatir karena kita tidak tahu masa depan kita. Saya sudah berusaha keras tapi saya tidak tahu. Yang saya lakukan saat ini itu cukup atau tidak. Saya sudah berolahraga dengan baik. Karena saya khawatir ke depan itu saya bisa panjang umur atau tidak. Saya nge-gym, sudah daftar kartu anggota. Setiap hari datang di sini bukan Bible study, tapi nge-gym. Tapi saya tetap tidak bisa memprediksi bagaimana ke depan kesehatan saya. Saya tidak tahu masa depan saya. Bahkan bukan cuma tidak tahu, saya berusaha ngeramal. Tapi saya khawatir satu hal lagi. Saya tidak bisa mengendalikan ke depan itu seperti apa. Ketika tiba-tiba medical check up, mulai darahnya itu raportnya tidak baik, merah semua, kita khawatir. Kita sudah menjaga sedemikian rupa, sudah ini tidak makan, itu tidak makan, tapi kita tidak mampu mengendalikan masa depan. Kita tidak mampu tahu tentang masa depan, karena itu kita khawatir. Bahkan ada orang yang mengatakan dia khawatir karena dirinya itu tidak pernah khawatir. Orang yang tidak pernah khawatir itu biasanya juga nanti mengkhawatirkan. Setiap kita pasti khawatir. Kalau sampai tahap ini Bapak Ibu ada yang mengatakan saya tidak pernah khawatir, mau tahu rasanya khawatir, coba pinjamkan misal mobil baru kita kepada anak tetangga yang nakalnya minta ampun. Kasih kuncinya, pinjamin ke dia, pasti kita tahu itu artinya khawatir. Kita mulai deg-degan, kita mulai tidak percaya karena kita tidak tahu tentang masa depan. Dia nabrak atau enggak. Dan kita tidak mampu kendalikan dia tidak nabrak. Dia mungkin tetap nabrak karena dia terlalu bandel. Setiap kita pasti khawatir. Setiap kita pasti pernah merasakan khawatir. Karena itu wajar. Sebagai manusia kita terbatas. Kita tidak bisa meramal masa depan. Kita tidak mampu mengendalikan masa depan. Kita khawatir. Karena itu ada seorang itu, saya berikan kutipan agar kita tidak khawatir. Nanti ini khotbah mengarah kemana, kita mulai khawatir. Karena itu ada satu kutipan dari orang bernama Corrie ten Boom. Dia mengatakan satu kalimat yang baik. Kekhawatiran itu tidak pernah bisa mengosongkan kesulitan kita di hari esok. Tapi itu akan mengosongkan kekuatan kita untuk menghadapi hari esok. Setiap kita pasti khawatir. Tapi kekhawatiran itu menguras energi kita. Berapa banyak dari kita itu sakit karena terlalu khawatir. Bahkan ada satu cerita itu mengatakan orang berumur 30 tahun. Dia terus menerus khawatir, dia takut sekali nanti akhir hidupnya itu mati karena kanker. Karena kita tahu kanker itu penyakit yang sulit disembuhkan dan menguras banyak tenaga, dana. Dia takut sekali, dia khawatir, dia takut kalau nanti akhir hidupnya Tuhan kasih dia mengakhiri karena dengan penyakit kanker. Dia umur 30 tahun sudah setiap hari khawatir takut kanker.
Dan sampai 40 tahun kemudian dia umur 70 dia meninggal. Dia 40 tahun bergumul takut kanker, dia meninggal karena sakit paru-paru. Karena itu Bapak Ibu, 40 tahun dia jalani dengan kekhawatiran yang tidak tepat. Kekhawatiran itu tidak akan mengosongkan hari esok, kesulitan hari esok, hanya akan mengosongkan kekuatan kita untuk menghadapinya. Karena itu kita sama-sama akan melihat Tuhan itu bicara apa. Alkitab itu mengajarkan apa? Bagaimana agar kita sebagai manusia yang tidak bisa meramal masa depan, tidak bisa mengendalikan masa depan, tapi tidak khawatir. Bagaimana kita itu bisa tidak khawatir? Apa yang Alkitab itu ajarkan tentang kita tidak khawatir? Dikatakan demikian, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara-saudara, bagian ini mengingatkan kita, Yesus itu mengingatkan kita, kekhawatiran memang wajar, tapi Yesus itu membagi, ada yang namanya hidup, tapi juga ada yang namanya itu kebutuhan hidup. Itu dua hal yang beda. Hidup dan kebutuhan hidup itu dua hal yang beda. Kebutuhan hidup biasanya kita sandang, papan, pangan. Tapi bagian ini Yesus mengingatkan murid-murid yang mengikut dia, mereka itu tidak punya tempat tinggal, bahkan kadang makan dan pakaian pun mungkin tidak jelas. Tapi mereka itu diingatkan hidup itu lebih penting daripada kebutuhan hidup. Tapi dunia kita membuat kita itu justru memikirkan sebaliknya. Kita itu diminta mengkhawatirkan hal yang bukan inti. Kita bisa makan, punya makanan, tapi kita tidak hidup, kita tidak mungkin bisa menikmati makanan itu. Kita punya pakaian, tapi kita tidak hidup, pakaian itu cuma akan menghiasi hari terakhir kita di satu tempat kecil di mana kita dibaringkan. Karena itu hidup itu jauh lebih penting daripada apa yang menunjang hidup kita. Itu sarana, tapi bukan hal yang utama. Yesus mengingatkan yang utama itu hidup itu sendiri, bukan yang dipakai untuk memoles hidup itu. Tapi kita melihat mall zaman sekarang pun sudah membangkitkan semua hasrat kita untuk menginginkan yang bukan inti itu. Kita itu kalau ke mall, sekarang mall itu jualannya bukankah cuma dua ini, bukan? Mall itu jualnya pakaian kebanyakan untuk kita tuh bisa fashion, memamerkan siapa kita. Dan yang kedua itu makanan, agar kita tuh bisa menghamburkan uang untuk beli ini, beli itu. Kalau kita lihat ke mall, yang antri itu biasanya kalau bukan sale tentang pakaian, biasanya promo tentang makanan. Itu sampai mengular, sampai saya hitung itu 50 orang itu berbaris cuman karena diskon makanan. Yang biasanya 30.000 menjadi 5.000, menjadi 10.000. Padahal habis makan, medical check up-nya lebih mahal. Diskon pun tetap tidak seperti mereka. Dan kita mulai dikhawatirkan akan kesehatan kita. Semua itu cuma untuk memoles hidup itu sendiri. Tapi hidup itu jauh lebih penting. Tapi berapa banyak dari kita itu memikirkan yang inti, hidup kita mengarah kemana, dan bukan cuma dipusingkan akan kebutuhan hidup. Dan Yesus itu mengingatkan, justru kebutuhan hidup itu bahaya, membuat perjalanan iman kita tuh berhenti. Kita tuh cuma mikirkan besok makan apa. Setelah kita berhasil mendapatkan makanan, mungkin pikiran kita besok makan apa yang lebih enak lagi. Dan kita tidak lagi memikirkan arti hidup itu sendiri. Karena itu Yesus itu kemudian mengcompare hidup itu dengan kebutuhan hidup. Dan dia fokus dengan dua hal, yaitu makanan dan pakaian. Yang biasanya kita pakai untuk memoles hidup kita, menutupi hidup kita, agar kita itu tidak bisa terlihat hidup yang sebenarnya itu. Kita tuh memoles dengan makanan, gaya hidup kita, yaitu dengan pakaian dan makanan. Hidup itu sendiri kita mulai tidak perhatikan. Dan karena itu Yesus itu mengingatkan, justru hidup itu dan tubuh itu sendiri, kehadiran kita, hidup kita itu jauh lebih penting daripada apa yang kita pakai. Saya khotbah mau pakai jas atau enggak pakai jas, yang penting hidup tetap bisa khotbah. Pakaian itu bukan menentukan khotbah saya itu menjadi berkat atau tidak. Saya mau tidak pakai jas, mau copot dasi, kalau saya betul-betul cinta Tuhan, siapkan dengan baik, saya percaya khotbah akan dipakai Tuhan.
sementara saya pakai jas. Kalau saya persiapkan khotbah itu sembarangan, saya itu akan khotbah dengan tidak menjadi berkat. Meskipun jasnya lengkap, dasinya mahal, percuma. Hidup itu jauh lebih penting daripada penunjang hidup itu sendiri, kebutuhan hidup itu sendiri. Karena itu kemudian bagaimana kita tidak bisa khawatir, kita itu justru harus mengingat hidup itu jauh lebih penting daripada mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu, yang cuma sarana. Yang membuat kita khawatir saat ini apa? Khawatir itu wajar. Tapi apakah kita mengkhawatirkan hal yang wajar? Banyak hal yang tidak wajar yang kita khawatirkan. Saya khawatir handphone saya jelek sehingga saya tidak diterima oleh teman. Saya khawatir rumah saya kurang baik. Saya khawatir ini dan khawatir itu. Saya khawatir banyak hal. Kekhawatiran itu wajar. Tapi yang saya khawatirkan itu hal yang tidak wajar. Karena itu Tuhan itu mengingatkan, ingat hidup itu jauh lebih penting daripada kebutuhan hidup. Lebih baik kita mengkhawatirkan hidup kita itu mau kita arahkan kemana. Berapa banyak orang yang masih mengkhawatirkan hidup ini masih berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Yang penting kita sehat, tapi kita tidak peduli Tuhan berkenan atau tidak. Karena itu Tuhan kemudian mengingatkan hal yang kedua, hidup itu jauh lebih penting, dan dia memberikan ilustrasi. Yaitu kita diminta yang kedua, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, tapi diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, sarana yang paling kecil itu, kenapa kamu khawatir akan hal yang lain? Yesus itu mengingatkan kita bagaimana agar kita tidak khawatir, fokus ke hidup bukan ke hal yang tidak penting. Dan kita diminta perhatikan bagaimana Tuhan memelihara hidup ciptaannya itu. Untuk makanan, Tuhan memberikan gambaran itu, perhatikan burung. Burung itu dipelihara oleh Tuhan. Dan bagian ini Tuhan sengaja mengatakan burung gagak. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Imamat pasal 11, kita tahu burung gagak itu salah satu yang dikategorikan burung yang dinajiskan. Burung yang bukan cuma tidak penting, kecil, tapi najis, itu saja dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana kita yang ciptaannya dicipta di dalam gambar dan rupa Allah, Tuhan tidak pelihara. Kita pasti dipelihara. Tapi dipelihara kita bisa perhatikan burung. Burung itu bukan disediakan makan, itu langsung jatuh di depan paruh dia. Sehingga dia cuma tinggal menengadah di atas, membuka mulutnya, dan makanan itu jatuh di paruh mereka. Makanan itu disediakan dengan Tuhan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, biji-bijian. Tapi dia kemudian mencarinya. Dia tetap hidup, dia tetap mencari. Tapi dia tahu kapan itu cukup, kapan dia perlu mencari. Karena itu kalau kita lihat, Martin Luther itu pernah mengatakan, ketika ditanya apakah kamu punya pengkhotbah favorit, ternyata Martin Luther itu punya pengkhotbah favorit. Martin Luther mengatakan, saya punya pengkhotbah favorit. Pengkhotbah favorit saya adalah burung yang sering mampir di rumah saya. Burung yang kecil itu sering mampir untuk cari makan di jendela rumah saya. Karena itu setiap malam itu saya suka kasih remah-remah roti di jendela rumah saya. Lalu saya tinggal. Nanti dia akan mendekati, kalau dia lapar, dia mengambil makanan itu secukupnya. Beri kami makanan yang secukupnya. Setelah itu dia akan terbang kembali ke pohon paling dekat. Dia bernyanyi bagi Tuhan, bercicit, mencuap-cuap, sesudah kenyang, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, lalu menundukkan kepalanya dan tidur, membiarkan hari esok untuk hari esok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Itu pengkhotbah favorit saya. Burung yang mengajarkan kita untuk tahu apa kata cukup dan jangan khawatir berlebihan. Burung saja dipelihara, bagaimana kita tidak dipelihara? Jadi Tuhan mengajarkan, perhatikan Tuhan itu memelihara ciptaan. Jangan kita itu melihat kok banyak kesulitan lalu mulai kita meragukan Tuhan. Tapi lihat, di tengah-tengah kesulitan ada makhluk yang kecil,
dianggap najis, tapi Tuhan pelihara. Bahkan Tuhan pakai hidupnya memberi makanan kepada Elia, nabi besar. Gagak dipakai kasih makan nabi. Burung yang tidak penting perhatikan, Tuhan pakai, Tuhan pelihara. Dan bukan cuma itu untuk pakaian, Tuhan juga mengatakan perhatikan juga bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Tapi aku berkata, Salomo pun dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah bunga itu. Kalau kita perhatikan bunga itu jauh lebih indah. Kita mau mintal kain sedetail apapun tidak akan lebih indah daripada bunga yang Tuhan itu ciptakan. Jadi jika rumput atau bunga di ladang yang hari ini ada besok itu dibuang ke dalam api, tapi demikian didandani Allah, masakan kita tidak. Karena itu dikatakan hai orang yang kurang percaya. Masakan kita kurang percaya, tidak percaya bahwa kita lebih daripada bunga itu. Karena itu untuk urusan pakaian Tuhan mengingatkan, lihat bukan cuma burung dikasih makan, tapi juga tanaman, bunga, rumput yang hari ini ada, besok hilang, dibuang ke api untuk perapian, tapi dipelihara, didandani oleh Tuhan. Masakan kita tidak? Dan untuk hal ini Martin Luther pun juga pernah mengatakan, bunga itu adalah guruku. Karena ketika aku melihat bunga, aku tuh sadar, hari ini dia diinjak-injak, dimakan oleh sapi, tapi Tuhan itu tetap dandani dia dengan baik. Bagaimana kita? Apakah hidup kita itu juga bisa memancarkan keindahan sehingga menjadi guru bagi sesama kita, yang melihat hidup kita yang singkat ini tetap bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena itu jangan khawatir akan hal yang berlebihan, tapi khawatir akan hal yang penting, yaitu hidup kita. Khawatir bukan kepada hal yang tidak esensial, tapi khawatir kepada hidup itu sendiri. Karena itu Tuhan kaitkan kekhawatiran itu dengan tidak beriman. Kita khawatir itu berarti kita tidak percaya. Karena itu Alkitab mengatakan bagaimana agar kita tidak khawatir, percaya. Tuhan itu masih mengendalikan masa depan yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak tahu masa depan, tapi percaya Tuhan tahu. Tuhan tahu kebutuhan kita. Burung saja Tuhan pelihara, bunga saja Tuhan dandani. Masak dia tidak tahu kebutuhan kita. Jadi bagian ini mengajarkan kita bagaimana kita tidak khawatir. Alkitab mengingatkan percaya. Kita tidak bisa kendalikan masa depan, Tuhan bisa. Kita tidak tahu masa depan, Tuhan tahu. Jangan kita tidak percaya. Burung yang kecil najis Tuhan pelihara, kita pasti Tuhan pelihara. Kalau bunga saja Tuhan dandani cuma 1 hari, masakan kita tidak Tuhan dandani? Kalau kita itu hidup bagi Tuhan, percaya Tuhan kendalikan masa depan kita. Tuhan tahu yang kita butuhkan di hari depan kita. Ini yang dikatakan oleh Alkitab. Lalu setelah kita itu tidak khawatir, kita fokus ke hidup, apa yang kemudian kita itu harus lakukan? Kita diminta untuk melakukan apa? Bagian ini kemudian Tuhan itu mengatakan, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Tuhan itu tahu, biar dia saja yang akan urusin masa depan kita. Jadi jangan cemas hatimu. Kita ini kan tidak tahu masa depan, tapi untuk apa kita habiskan energi kita untuk berusaha cari tahu yang kita tidak mungkin tahu? Kita tidak bisa kendalikan masa depan, lalu buat apa kita tuh mati-matian kerja keras untuk berusaha mengendalikan yang kita tidak bisa kendalikan? Karena itu ya sudah, serahkan yang bisa kendalikan. Kita tidak bisa setir mobil, jangan paksa 1 detik bisa setir mobil. Kasih yang bisa nyetir. Kita pergi pelayanan, yang bisa nyetir siapa? Kasih dia. Dan tidur. Kalau dia memang punya SIM jujur, tidur. Jangan cemas hatimu. Dia bisa nyetir, biar dia yang setir. Jangan cemas hatimu. Karena semua itu dicari bangsa di dunia yang tidak kenal Allah. Kita kenal Allah. Allah yang pegang masa depan, yang cipta segala sesuatu. Masa hidup kita itu seperti bangsa yang tidak kenal Allah? Jadi kalau kita kenal Allah, apa yang kita harus lakukan? Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu, karena itu jangan cari semua yang Bapamu tahu yang pasti akan beri, tapi cari kerajaannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Saudara-saudara, bagian ini mengingatkan kita bahwa yang pertama dikatakan kita tuh harus mencoba mencari kerajaan Allah. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Cari kerajaan Allah ini bukan berarti kita itu semua tidak boleh cari uang. Semua kita harus jadi hamba Tuhan. Sehingga besok kalau ke gereja semua pakai jas, semua khotbah, lalu tidak ada yang dengerin khotbah. Semua jadi hamba Tuhan. Cari kerajaan Allah bukan semua kita harus masuk teologi, harus jadi hamba Tuhan, harus jadi penginjil dan pendeta. Cari kerajaan Allah itu kita ingat doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, kerajaan Allah itu jadilah kehendakmu. Kalau kerajaan Allah itu datang, kehendak Tuhan pasti jadi. Di dalam kerajaan Allah itu berbicara, cari kerajaannya, cari apa yang Tuhan ingin genapi. Kehendaknya ingin jadikan di dalam hidup kita, itu jauh lebih penting. Kita bukan mengkhawatirkan penopang hidup, tapi khawatirkan hidup kita. Apakah hidup kita itu masih menggenapi rencana Tuhan? Atau hidup kita itu cuman yang penting saya bisa mencapai beli makanan, beli pakaian, beli gaya hidup, achievement. Saya mencapai sesuatu. Tapi saya tidak pernah menggumulkan pencapaian saya itu menggenapi kehendak Tuhan atau tidak. Yang penting saya naik gaji, saya naik jabatan. Tapi apakah dengan naik jabatan saya menggenapi rencana Tuhan atau tidak? Bapak Ibu, kalau seperti ini bukankah kita itu melihat kalau prinsip ini dipakai oleh orang Kristen, kita tidak mungkin melihat gereja itu rebutan kekuasaan. Gereja itu berlomba-lomba untuk rebutan jabatan. Karena gereja itu tempat kita berlomba-lomba untuk cari kehendak Tuhan. Bukan cari achievement, tapi cari fulfillment. Cari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, genapi itu. Semuanya itu nanti akan Tuhan berikan untuk membantu kita menggenapi itu. Tuhan tidak mungkin diam. Saya ketika lepas pekerjaan saya sebagai desainer, jadi hamba Tuhan, betul saya tidak mungkin dapat gaji seperti dulu sebagai desainer. Tapi saya tidak pernah kelaparan. Saya tidak pernah tidak bisa makan. Saya tidak pernah tidak dipelihara Tuhan. Yang penting kita menggenapi kehendak Tuhan, Tuhan akan berikan penunjang untuk kita bisa menggenapi itu dengan baik. Kalau kita taat, masa Tuhan biarkan? Kalau anak itu disuruh belanja sama mamanya taat, masa mamanya itu langsung kamu belanja lalu gak dikasih? Apa yang menopang untuk dia bisa belanja dengan baik? Kamu belanja tapi tidak dikasih uang, cari uang di jalan. Tuhan pelihara, itu mama yang bukan kurang percaya, tapi mama yang kurang berpikir. Tapi kalau kita itu punya anak disuruh belanja dia taat, tidak mungkin kita tidak memberikan sarana untuk menyertai ketaatan dia. Kalau mama saja tahu seperti itu, masa Tuhan tidak lebih baik? Jadi yang pertama itu cari kerajaan Allah, bukan kita tuh tidak boleh cari uang, silahkan cari uang. Tapi di dalam cari uang, cari satu lagi. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Hidup itu lebih penting. Apakah kita masih menggenapi rencana Tuhan? Bukankah lebih mengkhawatirkan kalau hidup kita yang singkat ini tidak menggenapi apapun di dalam kehendak Tuhan? Tapi bagi saya bukankah hidup yang singkat ini, kalau menggenapi rencana Tuhan, meskipun pakaian kurang bagus, makanan kurang mewah, tapi saya percaya hidup kita akan indah. Hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya tuh tidak pernah pakai jas merek, tapi jas saya tetap bagus, bukan? Mereknya satu, Freddy Liao. Selalu dikasih oleh jemaat, karena melihat ini jasmu itu melintir sana, melintir sini. Karena memang cari jas saat ini tuh susah. Semuanya slim fit, sampai lemak saya kejepit. Pakai jas itu jadi sekarang sulit cari ukuran kita. Kita cuma khawatir cari yang biar keren di hadapan jemaat. Yang membuat keren itu bukan jas, tapi hidup kita yang dipakai Tuhan. Lebih baik jas saya tidak ada merek, mereknya Freddy Liao, tapi ini bikinan jemaat yang mengasihi hamba Tuhan. Karena itu saya pakai dengan bangga. Saya mengatakan sama dia, setiap khotbah yang bikin kamu. Khotbah hari ini jasnya yang kasih kamu. Bukankah itu lebih indah, bukan? Jasmu menyertai khotbah saya.
Daripada merek tapi khotbahnya tidak benar. Buat apa? Beberapa orang khotbah, kalau kita lihat di gereja lain kan, waduh, jaketnya itu kita ngelihat aja, wah, mulai desire muncul, mulai kepingin kok saya tidak gabung ke gereja itu aja. Gereja ini 1 tahun belum tentu bisa beli jas itu. Saya tahun terakhir kuliah kemarin kita analisa khotbah, dan salah satu khotbah yang kita analisa khotbahnya tidak ada isinya. Tapi hamba Tuhan itu keliling cuman pakai semuanya tuh rentengan merek yang dia pamerkan. Buat apa? Kalau kita achieve something tapi tidak fulfill yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan mengingatkan, jangan cemas, semuanya akan dikasih. Kamu perlu khotbah, tidak mungkin Tuhan tidak dandanin. Bunga aja Tuhan dandanin. Masa kamu tidak didandanin? Tapi jangan cari yang berlebihan. Jangan cari berlebihan. Khotbah perlu energi, makan. Makanan kan banyak yang murah. Dikasih di depan itu nanti kopi sudah gratis. Ada yang sumbang roti. Isinya boleh pilih lagi. Kurang apa? Kurang hidup bagi Tuhan saja bukan? Sudah nikmatin yang gratis, pulang tidak hidup bagi Tuhan. Buat apa gereja sediakan? Cari kerajaannya, semua itu akan ditambahkan. Jangan khawatir, kurang minum datang ke gereja dikasih kopi. Bahkan kemarin saya bilang sama multimedia, thank you sudah bantuin saya terus, besok saya traktir kopi gratis. Saya tidak akan menyangkali omongan saya, nanti tinggal ambil gratis pasti. Kalau tidak gratis tinggal lapor sama Pak Andri. Pasti gratis. Jadi cari kerajaannya, genapi kehendak Tuhan dalam hidup kita, semua akan ditambahkan. Dan jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaannya itu. Tuhan sudah berkenan menebus kita, berkenan memberikan kehendaknya, panggilannya. Jangan takut, genapi itu. Karena itu bagaimana agar kita tidak takut, bisa fulfillment. Bagian kedua Tuhan mengingatkan kita, kekhawatiran itu dikaitkan dengan pemberian. Bapak Ibu, untuk melatih kita tidak khawatir, kita justru harus belajar memberi. Karena biasanya memberi itu membuat kita makin khawatir bukan? Saya itu pernah ngerasain gaji 30 juta sehingga perpuluhannya itu 3 juta. Tapi saya juga pernah menjadi guru yang gajinya 500 ribu aja tidak sampai. Dan perpuluhan itu saya genepin 50 ribu. Gajinya 495 ribu, perpuluhannya harusnya 49.500. Tapi cari pecahan kecil susah, saya genepin 50 ribu, baik genepin. Tambahin gopek, genepin 50 ribu. Ngasih 50 ribu itu jauh lebih gampang bukan? Daripada kasih 3 juta masukin cemplungin ke kantong persembahan. Nyemplunginnya aja kita peleret-peleret, aduh tebelnya. Ini bisa menghidupi orang lain. Ini upah minimumnya orang lain. Kita cemplungin gak jadi, cemplungin gak jadi, cemplungin gak jadi. Tapi harus dicemplungin. Dan kita mulai khawatir. Belajar memberi justru belajar melatih hati kita. Justru ketika kita ingin belajar tidak khawatir berlebihan, belajar memberi, belajar membantu orang, belajar melayani sesama kita. Bagaimana agar kita bisa dipakai Tuhan, tahu panggilan Tuhan, tidak khawatir akan hidup kita. Belajar memberi, belajar agar hidup kita tidak diikat oleh sarana, cuman fokus hidup kita mencari sarana, makanan, pakaian, harta, dan lain sebagainya. Tapi belajar cari hidup kita mau dipakai Tuhan seperti apa. Belajar memberi. Ketika kita memberi, mulai biasa memberi, kita mulai tahu. Setelah saya cemplungin 3 juta itu ceklek, hidup kita tetap dipelihara dengan sisanya. Ketika saya 49.500 kasih Tuhan 50.000, kayaknya digenepin baik, sisanya berapa? 500 ribu aja tidak sampai, sisanya cuma 450 ribu aja tidak sampai. Tapi Tuhan tetap pelihara. Baru saya mulai tahu. Ketika saya belajar memberi, saya tahu Tuhan pelihara hidup saya. Ketika saya beri, Tuhan pelihara hidup saya. Bapak Ibu, kalau kita lihat persentasi, ini bukan berarti saya menghimbau. Berapa banyak orang Kristen itu yang masih memberi persembahan termasuk perpuluhan di gereja? Saya pernah diundang satu gereja untuk bicara tentang perpuluhan. Saya bilang kenapa enggak orang dalam aja? Kan yang kenal jemaatnya ngomong lebih enak. Enggak, kalau orang luar lebih sah. Jadi kalau mereka enggak suka kamu enggak diundang lagi.
Kalau mereka suka kami dapat perpuluhan, kurang ajar dia. Saya suruh tegur jemaat gak kasih perpuluhan karena yang kasih perpuluhan di gereja dia gak sampai 40%. Cuman sekitar 30% orang yang kasih perpuluhan, sehingga gereja itu banyak sekali jemaat, tapi gereja itu tidak pernah bisa mengerjakan pekerjaan besar karena jemaat tidak berani memberi. Kadang-kadang kita tidak berani memberi karena bagian terakhir dikaitkan ke hati. Karena itu bagian ini ditutup. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita tuh harus tahu hati kita itu kita pusatkan untuk mengarah kemana. Hati itu pusat hidup, hal yang paling berharga dalam hidup kita. Sama seperti harta karun. Tapi hati kita ini kita arahkan kemana? Atau kita cuma sibuk cari harta, dan harta itu lebih berharga dari hati itu sendiri. Pusat hidup kita itu kita arahkan kemana? Sulit belajar memberi. Cari yang Tuhan ingin apa, belajar berani lakukan itu. Kalau Tuhan panggil A, belajar lakukan itu dengan berani. Arahkan hati kita untuk mencapai itu. Tuhan tidak mungkin tidak cukupkan. Dia tahu masa depan kita, Dia mampu kendalikan masa depan kita. Letakkan masa depan kita kepada Dia, jalani perjalanan kita dengan baik. Karena itu don't worry, be ready. Siap cari kehendak Tuhan apa. Cari kerajaannya itu apa yang ingin digenapi di dunia melalui kita. Dan kita tuh berani memberi, berani lakukan itu. Meskipun penuh kekhawatiran, percaya Tuhan akan mampukan. Dan di situ kita akan tahu hati kita, pusat hidup kita, kita arahkan kemana. Kiranya hidup kita boleh dipakai Tuhan. Siapapun kita, jangan khawatir, bersiap-siap, genapi kehendak Tuhan. Don't worry, be ready. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin berdoa, menyerahkan kekhawatiran setiap kami. Sebagai manusia kami tahu kami tidak mungkin tidak khawatir. Karena kami ini manusia terbatas, kami tidak tahu tentang masa depan. Kami bahkan tidak bisa mengendalikan masa depan. Kalau kami tidak tahu tapi kami bisa mengendalikan, mungkin kami tidak khawatir. Kalau kami bisa mengendalikan meskipun kami tidak tahu, mungkin kami juga tidak khawatir. Tapi kami manusia yang tidak tahu dan tidak mampu mengendalikan, karena itu kami khawatir. Sebagai manusia itu wajar. Tapi Tuhan mengatakan jangan khawatir, karena kadang-kadang kami meletakkan kekhawatiran yang wajar itu kepada hal yang tidak benar, tidak tepat, tidak wajar. Kami bukan mengkhawatirkan apakah hidup kami menggenapi kehendak Tuhan atau tidak. Kami hanya mengkhawatirkan apakah kami bisa melanjutkan hidup kita, hidup kami semua, hari demi hari atau tidak. Padahal Tuhan mengatakan Tuhan tahu akan semuanya itu. Bahkan burung pun dipelihara, bunga pun didandani. Masakan kami tidak? Jika kami taat menggenapi rencana Tuhan, masakan hidup kami tidak dipelihara, tidak didandani. Karena itu kami diajarkan untuk meletakkan kekhawatiran kami kepada hal yang penting, hal yang benar-benar harus kami khawatirkan. Dan disitulah kami melihat bagaimana Tuhan itu memelihara ciptaannya, Tuhan pun akan memelihara kami. Karena itu hendaklah setiap kami itu mulai mencari, bersiap-siap mencari kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan berani untuk melakukannya, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan biar akhirnya seluruh hati kami pusatkan untuk hal itu. Untuk menggenapi rencana Tuhan, untuk berani melakukannya bagi Tuhan. Sehingga hidup kami boleh indah, dipakai oleh Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.